Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. And now we will presentation about the history of the emergence of sects in Islam, Al-Ash'ariyah and Al-Maturidiyah, the first obligation for Mukallaf. Let me introduce myself. My name is Zikri Dingal Arsy and my partner is Mukhlisina Lahuddin. And there are table of content. The first is the emergence of the Al-Ash'ariyah sect and the talks in it. And the second, the emergence of the Al-Maturidiyah sect and the talks in it. And the third, the first obligation for Mukallaf. And the last is conclusion. The first is the emergence of the Al-Ash'ariyah sects. Biography Imam Abu Hasan al-Ash'ari as the founder of the Al-Ash'ariyah sect. The issue of the theology in Islam is one of the crucial issues, especially in determining the ideal understanding between human reasons and revelation centered by Allah Subhanahu wa Ta'ala. He has the real name Ali ibn Ismail from the family of Abu Musa al-Ash'ari, was born in the city of Basra but grew up and died in the city of Baghdad. Yang pertama adalah terkait biografi dari Imam Abu Hasan al-Ash'ari, bahwa persoalan berkenaan dengan teologi dalam agama Islam merupakan salah satu isu krusial terkhusus dalam menentukan paham yang ideal antara akal manusia dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki nama asli Ali ibnu Ismail dari keluarga Abu Musa al-Ash'ari, lahir di kota Basrah, akan tetapi besar dan wafat di kota Baghdad. Banyak tokoh ulama yang menuliskan biografi lengkap Abu Hasan al-Ash'ari sehingga terdapat banyak versi dengan ikhtiar masing-masing ulama terkait di mana ataupun kapan beliau lahir dan wafat. Namun mayoritas yang dituliskan adalah lahir pada 260 Hijriah atau 837 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. When he was less than 10 years old, his father Ismail bin Ishaq and later his mother married one of the lords of the Mu'tazilah named Abu Ali al-Jubai. It was from this marriage that al-Ash'ari thought about theology through the guidance of his father who was also a teacher for him, namely al-Jubai. He began to study theology which deals with the basics of humanity and faith. He spent a lot of time studying with Al-Jubai so that he had full confidence in allowing him to replace and teach Mu'tazilah ideas when the master was unable to attend. Kemudian pada saat masih berumur kurang dari 10 tahun, ayahnya yang bernama Ismail bin Ishaq wafat dan kemudian ibunya menikah dengan salah satu seorang pembesar dari Mu'tazilah yakni bernama Abu Ali al-Jubai. Dari pertingkahan inilah kemudian Al-Ash'ari timbul pemikiran-pemikiran akan paham teologi melalui bimbingan ayah yang sekaligus menjadi guru baginya yaitu Al-Jubai. Beliau mulai mempelajari ilmu teologi yang berkenaan dengan dasar kemanusiaan dan kepercayaan iman. Beliau banyak menghabiskan waktu dalam menimba ilmu bersama Al-Jubai sehingga mendapat kepercayaan penuh dalam memberikan kesempatan kepadanya untuk menggantikan dan mengajarkan paham-paham Mu'tazilah saat sang guru berhalangan untuk hadir. Selain pemahamannya akan ilmu teologi, Al-Ash'ari juga sangat pandai dalam masalah perdebatan, sehingga seringkali diutus oleh kalangan Mu'tazilah untuk mengikuti berbagai perdebatan. Dan kurang lebih selama 40 tahun lamanya, beliau setia mengikuti dan menganut ajaran serta paham Mu'tazilah di bawah bimbingan Al-Jubai. The emergence of the Al-Ash'ariyah sects. Since the age of 14 years, the perfection of his mind has made him think more and find a way of confusion and impasse over what he has understood and understood so far. In his journey to find the truth, step by step, he began to find and appear before himself. 40 years of life with the previous sex could not be separated and simply despair. Confusion in determining the steps to be taken requires more spiritual strength, so his heart dispersed itself from the beginning of film Al-Yakin to Ainul Yakin. Abu Hasan al-Ash'ari has seen so many big mistakes by the understanding held by the Mu'tazilah which contradicts the Quran and Al-Hadis. Kemudian sejak menginjak usia 40 tahun, kesempurnaan akal yang dimilikinya justru membuat beliau semakin berpikir dan menemui jalan kebingungan serta kebuntuan atas apa yang dipahami dan dianutnya selama ini.
Perjalanan dirinya untuk menemukan kebenaran selangkah demi langkah mulai beliau temukan dan tampak di hadapannya sendiri. Namun meskipun demikian, kebingungan dalam menentukan langkah yang akan dijalankan membutuhkan kekuatan rohani yang lebih, sehingga hatinya mengalihkan diri dari awalnya ilmu yakin menuju ainul yakin. Abu Hasan al-Asy'ari juga telah melihat begitu banyak kesalahan-kesalahan besar oleh paham yang dianut kalangan Mu'tazilah, yang mana secara jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Scholars have many different of opinion regarding al-Ash'ari reasons for choosing to leave the Mu'tazilah sect. Some of them are, first, al-Ash'ari dissatisfaction with the issue of God's justice, which in the Mu'tazilah sect in measure only by the limitation of human reason. Then another reason put forward by many scholars as to the reason for al-Ash'ari defection from the Mu'tazilah sect what because he dreamed of meeting the Prophet Muhammad 3 times. And the third reason explained by the reference was the attack on the Fuqaha and Muhaddisin by one of the adherents of Mu'tazilah sect, namely Khalif al-Ma'mun. Kemudian para ulama dan para pengkaji banyak menemui perbedaan pendapat berkenaan dengan alasan al-Asy'ari ketika memilih untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah. Beberapa di antaranya adalah pertama, tidak puasnya al-Asy'ari terhadap persoalan keadilan Tuhan yang dalam aliran Mu'tazilah hanya diukur sebatas pada akal manusia saja. Kemudian alasan lain yang dikemukakan oleh banyak para pengkaji, alasan membelotnya al-Asy'ari dari aliran Mu'tazilah adalah karena mimpinya yang bertemu dengan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Pada mimpi pertamanya, al-Asy'ari mengatakan bahwa bermimpi Nabi yang secara langsung memberikan perintah agar tetap mempertahankan doktrin agama yang berasal dari Nabi secara murni. Kemudian dalam mimpi yang kedua adalah menanyakan kepada al-Asy'ari bagaimana ia akan melaksanakan perintah Nabi tersebut. Kemudian mimpi yang terakhir adalah mimpi sebab al-Asy'ari ragu dalam menjalankan perintah tersebut. Kemudian alasan yang ketiga yang dipaparkan oleh banyak para pengkaji adalah adanya penyerangan terhadap para fuqaha dan muhaddisin oleh salah satu penganut aliran Mu'tazilah, yakni Khalifah al-Ma'mun. Gerakan mihnah ini telah mengakibatkan banyak gugurnya para ulama sebab serangan, penyiksaan, pemenjaraan, dan yang lebih parahnya lagi adalah hukuman mati secara brutal yang diberikan. Kemudian salah satu tokoh yang menjadi korbannya adalah Ahmad bin Hambal, yakni seorang ulama yang kokoh mempertahankan ajaran tradisi maupun salah satu yang menjadi korban pada penyerangan mihnah tersebut. It can be concluded simply that al-Asy'ari moved from the Mu'tazilah sect to establishing his new theology is to look at the situation and condition that occurred at the time, including aspect of religion, socioculture, society, and several other factors. Kemudian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa berpindahnya al-Asy'ari dari aliran Mu'tazilah hingga mendirikan teologi aliran barunya adalah ketika beliau mulai melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu, yakni meliputi aspek agama, sosial budaya, masyarakat, dan beberapa faktor lainnya. Bukan karena semata-mata hanya keegoisan atas pertentangan terhadap aliran Mu'tazilah, karena memang terdapat banyak penyimpangan dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. According to Al-Qasari, in Al-Asy'ariyah point of view, the jurists and muhaddisin focus more on the understand religious teaching by using arguments followed by various arguments from several references that are based on interpretation, ijma, and qiyas. On the other hand, in looking at the mutakallimin who focus on and understand religious teachings by using the logic and the human mind without any effort to understand and study the text themselves. Al-Asy'ari thought in the responding to the two extreme views is that if you are to claim to use textual method and ignore the gift of human reason, it will lead to setbacks, dullness, and become backward teaching. If you fully glorify rational human reasons and ignore the text, it will bring Muslim to destruction in understanding their religion. Therefore, a moderate nature of action is needed in dealing with the problems. Menurut Al-Qasari, dalam sudut pandang Al-Asy'ari, para fuqaha dan muhaddisin lebih memfokuskan dalam memahami ajaran agama dengan menggunakan dalil-dalil diikuti berbagai argumentasi dari beberapa referensi yang berpijak dalam tafsir, ijma, dan qiyas. Sebaliknya, dalam melihat para mutakallimin yang memfokuskan dan memahami ajaran agama
hanya dengan menggunakan sebatas logika akal manusia tanpa adanya ikhtiar untuk memahami dan mengkaji nas itu sendiri. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang sangat tajam, sehingga tidak mudah bagi Al-Asy'ari untuk mencari jalan tengah yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak. Pemikiran Al-Asy'ari menanggapi kedua paham yang ekstrem tersebut adalah apabila terlalu condong menggunakan metode tekstual dan mengabaikan pembedaan akal, maka akan membawa kemunduran ataupun kejumutan dalam agama dan menjadikan ajaran agama lebih terbelakang. Namun, jika sepenuhnya menganggungkan akal manusia yang rasional dan tidak menghiraukan nas, akan membawa umat Islam menuju kehancuran dalam memahami agamanya sendiri. Oleh karenanya diperlukan sifat tindakan yang menjerat dalam menangani masalah tersebut. Al-Asy'ari doctrine and statements of the Al-Asy'ari theological sect. The first, power and justice of Allah, God's nature, Al-Quran, the concept of faith and big sin. The first, power and justice of Allah. Al-Asy'ari agrees that Allah Subhanahu wa Ta'ala is all powerful over everything. Everything that is on and happens is by the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thus, God has the right to do anything with what He has created because that is His power. Therefore, with the power process, things can happen that are wrong, especially those that are unfair, because justice is owned by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah doktrin dan statement Al-Asy'ari melalui aliran teologi Al-Asy'ariyah. Menurut Al-Asy'ari, yang menjadi pokok pikiran dan inti dari teologi aliran Al-Asy'ariyah adalah Sunnisme. Dalam hal ini, beliau berpedoman dan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan riwayat-riwayat sahih baik oleh para sahabat, tabi'in, dan para pemuka hadis. Dalam tulisan ini akan diperjelas melalui poin-poin tertentu berkaitan dengan doktrin teologi aliran Al-Asy'ariyah. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama adalah terkait kekuasaan dan keadilan Allah. Al-Asy'ari memiliki argumen bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segalanya. Semua yang dimiliki dan terjadi adalah atas kehendak Allah. Dengan demikian, Allah berhak melakukan apapun kepada apa yang telah diciptakannya karena memang begitulah kuasanya. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang dimiliki tidak mungkin terjadi hal-hal yang salah dan keliru, apalagi yang bersifat tidak adil. Karena keadilan sudah mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Second, God's nature. In his argument about the nature of God, Al-Asy'ari agrees that he prefers to take the middle way by stating that God has attributes, and as proof of that is the existence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meanwhile, other characteristics such as hearing, will, laughing, knowing, speaking, ruling, but different from other sects. In the Al-Asy'ari theological sects, the nature of God is not the essence of God itself. The nature of the substance of God are two different things but are one. Kemudian yang kedua adalah terkait sifat Tuhan. Dalam argumennya mengenai sifat Tuhan, Al-Asy'ari berpendapat bahwa lebih memilih untuk mengambil jalan tengah dengan mengutarakan bahwa Tuhan mempunyai sifat dan sebagai buktinya adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu sifat-sifat yang lain seperti mendengar, berkehendak, hidup, mengetahui, berbicara ataupun berkuasa itu semua berbeda dengan aliran lainnya. Dalam aliran teologi Al-Asy'ari, sifat Tuhan bukan esensi Tuhan itu sendiri. Sifat dan zat Tuhan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi adalah satu. Al-Quran. The Mu'tazilah considers that the Quran is a creature, and this assumption has been responded to by Al-Asy'ari by breaking all these assumptions. How can the Qadimul Quran be said to be a creature that makes the Quran no different from human words? Indeed, Al-Asy'ari paid great attention to this problem because it relates to the guidelines of Muslim in living life. The Quran is kalamullah, impossible to change, no create, and not new. Everything contained in the Quran is kalamullah. Kemudian yang ketiga adalah terkait kodimnya Al-Quran. Aliran Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan anggapan ini telah direspon oleh Al-Asy'ari dengan mematahkan semua anggapan tersebut. Bagaimana bisa Al-Quran yang kodim dikatakan sebagai makhluk yang menjadikan Al-Quran tidak berbeda dengan perkataan manusia? Sungguh Al-Asy'ari menaruh perhatian besar terhadap masalah tersebut karena berkaitan dengan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Al-Quran adalah kalamullah, mustahil berubah, tidak diciptakan, bukan makhluk, dan tidak baru. Segala apa yang terdapat dalam Al-Quran adalah kalamullah. And therefore, the concept of faith. According to Al-Asy'ari, faith is concerned with the words and action of a person who
whose levels can increase or decrease. In this view, he admits that a person's faith will go hand in hand with the good deeds he does. However, Al-Ash'ari was faced with the problem of how Muslims are sick in committing immorality, adulteries, theft, alcohol drinks, and other things. Kemudian yang keempat terkait konsep keimanan. Menurut Al-Asy'ari, iman adalah menyangkut ucapan dan perbuatan seseorang yang kadarnya bisa bertambah ataupun sebaliknya berkurang. Dalam pandangan ini, beliau mengakui bahwa iman seseorang akan beriringan dengan amal saleh yang dikerjakannya. Namun Al-Asy'ari dihadapkan dengan persoalan bagaimana umat Islam yang terbelenggu dalam berbuat maksiat, pelaku zina, pencuri, peminum, serta hal lainnya. Maka kemudian beliau beranggapan bahwa semua itu tidak cukup untuk mengatakan seorang muslim sebagai kafir, selama masih berkeyakinan bahwa apa yang diperbuatnya adalah perkara yang haram. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika masih terdapat keyakinan dalam hatinya meski hanya setitik, maka kemaksiatan yang dilakukannya mendapat hukuman dan dianggap sebagai fasik dalam artian beriman namun tidak sempurna imannya. And the last big sin regarding minor sins, this is closely related to the concept of faith, namely, even though a believer has committed a minor sins, he still cannot be said to be an infidel as long as there is faith in his heart. It is said that such a person can still be interceded by the Prophet Muhammad. He will be classified as an ashia or lawless. As for the big sin, it will be completely handed over by Allah, whether it will get forgiveness or not. Kemudian yang terakhir adalah terkait dosa besar. Terkait dosa besar, hal ini sangat berkaitan dengan konsep keimanan, yakni walau seorang mukmin telah melakukan dosa besar, tetap saja tidak dapat dikatakan sebagai orang kafir selama masih ada keyakinan atau iman dalam hatinya. Dikatakan bahwa orang yang demikian masih dapat diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, ia akan digolongkan sebagai orang asyik atau durhaka. Atau adapun mengenai dosa besarnya akan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan mendapat pengampunan atau tidak. I think enough for me, and the next by my partner Muklisina Lahuddin. Time is yours. Okay, thank you for the opportunity. In here, I will continue the material from Zikri. And in this time, I will explain to you all about the emergence of the Al-Maturidiyah sect and the talks in it. The first is a biography of Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi as a founder of Al-Maturidiyah sect. Al-Maturidi's full name is Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkand. He was born in Maturid, Samarkand, one of the major cities in the Central Asia. The year of his birth is not known for sure. It is thought that he was born around 238 Hijriah or 858 AD. Based on the information that he had studied with Muhammad ibn Muqatil al-Razi, who died in 248 Hijriah or 862 AD. Jadi yang pertama adalah biografi tentang Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi atau si pendiri dari sekte Muhammadiyah Al-Maturidi ini. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. Beliau dilahirkan di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah. Dan kelahirannya memang tidak diketahui secara pasti, tapi ada dugaan bahwa beliau ini lahir sekitar tahun 283 Hijriah. Kemudian dia juga berguru pada Muhammad ibnu Muqatil ar-Razi yang wafat tahun 248 tahun Hijriah. Beliau ini tumbuh besar di masa Bani Abbasiyah. And then some of the works produced by Al-Maturidi include tafsir, kalam, and usul fikih. Among them like Kitab Ta'wil Al-Quran, and then Kitab Al-Jadal fi Usul Fikih, Kitab Al-Mahis Al-Sara fi Al-Fikih, Al-Mahis Al-Sara fi Usul Fikih, and Kitab Al-Usul, Kitabul Bayan Wahim Al-Mu'tazilah, Kitab Al-Ra' ala Quromito, and Kitab Rod Awail Al-Adila Lil Ka'bi. And
and the other. And then next, according to Hamka, the factors that cause the Maturidiyah school are not as famous as the Asy'ariyah school. Jadi menurut Hamka, faktor yang menyebabkan aliran Maturidiyah ini tidak seterkenal dari aliran Asy'ariyah. Yaitu yang pertama adalah the geographical location of the Maturidiyah school, which is at the eastern end of the Islamic world, while Asy'ariyah is in the middle part. Jadi letak geografis aliran Maturidiyah ini berada di ujung timur dunia Islam, sementara aliran Asy'ariyah ini berada pada bagian pertengahan. And the second is Maturidiyah doesn't have a figure as famous as Al-Ghazali or patronization of educational institutions such as Nizamiyah. Yang kedua adalah Maturidiyah ini tidak mempunyai figur atau tokoh yang semasyhur seperti Al-Ghazali atau lembaga pendidikan yang masyhur seperti Nizamiyah. Dan dalam perkembangannya aliran Maturidiyah ini membentuk dua poros utama, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Hal ini terjadi karena salah seorang dari penganut Maturidiyah, yaitu Al-Bazawi, berbeda pendapat dengan Al-Maturidi, di mana pandangan-pandangannya lebih mendekati paham Asy'ariyah, dan pandangan itu pun mendapat banyak penganut. Namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang prinsipal. And then in the field of fiqh, Al-Maturidi followed the Hanafi schools, and he was among Hanafiya scholars who had a large share in the field of jurisprudence through several works of his writing, such as Al-Sadiyah, Ma'ahis al-Syari'ah, Kitab al-Jadal are considered authoritative in this field. And he died in Samarkand in 333 Hijriah. Di perkembangan selanjutnya, dalam bidang fikih, Al-Maturidi ini menganut paham Hanafi karena mengikuti mazhab Hanafi, dan beliau termasuk ulama Hanafiyah yang memiliki andil besar di bidang fikih. Contoh karya tulisnya seperti Al-Ma'ahis al-Syari'ah dan Kitab al-Jadal yang dianggap otoritatif di bidang ini. Kemudian next is the emergence of the Al-Maturidiyah sect, yaitu munculnya sekte Al-Maturidiyah. Sebenarnya apa saja yang melatar belakangi munculnya sekte Al-Maturidiyah ini? In this slide, I'll show you two reasons of subsequent development in the Maturidiyah. The first is dissatisfaction with the theological concept of Mu'tazilah is too excessive in giving authority to reason. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Hal ini pun dapat dilihat dari beberapa judul tulisannya yang menggambarkan penolakannya terhadap Mu'tazilah, seperti kitab Rad Awail al-Adillah al-Kahfi, dan pada saat yang sama juga Al-Maturidi ini juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. And then the second is a concern over the spirit of Shiite teachings, especially the Qur'anite school, which vehemently oppose Salaf scholars. Jadi yang kedua adalah kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qur'anite, yang dengan keras menentang ulama-ulama Salaf. Khusus di wilayah Asia Tengah, aliran ini banyak dipengaruhi oleh paham Mazakis, sebuah aliran komunis yang dicetuskan oleh Mazdak bin Bambat, seorang reformis militan yang pada abad ke-5 Masehi pada masa kekuasaan Sasania. Ajaran aliran ini terkait dengan Manichaeism, sebuah ajaran yang merupakan percampuran antara ajaran Kristen dengan Zoroaster dan ajaran-ajaran Buddha. And then next slide is we move to Maturidiyah talks, yaitu pemikiran-pemikiran yang ada di sekte Maturidiyah.
To know the system of thought of Al-Maturidi, we cannot abandon the thoughts of Al-Ash'ari and the flow of Mu'tazilah, as he cannot be separated from the atmosphere of his time. Both Al-Ash'ari and Maturidi both lived during had the same goal, which was to stem and fight to the flow of Mu'tazilah. The difference is that if Al-Ash'ari faced the land of the birth of the Mu'tazilah flow, that is Basrah and Iraq in general, then Al-Maturidi faced the flow of Mu'tazilah his country, namely Samarkand and Iraq in general, as a branch or continuation of the Mu'tazilah Basrah and which repeats its opinions. For this reason, uh, there are six talk of Maturidiyah sect. The first is the duty to know God, and the second is good and head according to reason, and the third is wisdom and purpose of God's works. The fourth is the attributes of God, and the fifth is seeing Allah Subhanahu wa Taala, and the sixth the perpetration of great sin. Okay, we move to first Maturidiyah thoughts. The duty to know God. According to Al-Maturidi, reason can obey the obligation to know God, as commanded by God in the verse of the Quran to explore or enhance nature, heaven and earth, while although reason alone is able to know God, it is unable to know for itself the laws of taklifi, and this last opinion comes from the Hanifah. Jadi yang pertama pemikirannya itu kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal bisa mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau mengeksplor atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi meskipun akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun akal tidak sanggup mengetahui sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah dari Tuhan. Dan pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Pendapat Al-Maturidi tersebut mirip dengan sekte Mu'tazilah, hanya perbedaannya ialah kalau aliran Mu'tazilah ini mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal. Artinya akal yang mewajibkan. Maka menurut Al-Maturidi, meskipun kewajiban dapat mengetahui Tuhan dapat diketahui oleh akal, akan tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. And the next, the second thought is good and bad according to reason. Al-Maturidi, also the Maturidiyah group, recognize the existence of objective evil, which is found in an egg itself, and reason can know the good and bad of some things. It is as if they divide things into three parts, some that cannot be known by reason alone, some that cannot be known, it is known to be bad with mere reason, and some that are not clear or of good and bad for reason. The good and bad of this last part can only be known through syara. Jadi yang kedua adalah kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi termasuk golongannya mengakui adanya keburukan objektif atau keburukan yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagai bagian sesuatu perbuatan. Seolah-olah mereka membagi sesuatu kepada tiga bagian, yaitu sebagian yang tidak dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata, kemudian yaitu sebagian yang tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata, dan sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal. Kebaikan dan keburukan bagian terakhir ini hanya bisa diketahui dengan syara. And the third talk of Maturidiyah is wisdom and purpose of God's works. According to the Ash'ariyah school, all of God's deeds cannot be said why, meaning not because of wisdom or moderate purpose. According to the Mu'tazilah school, on the contrary, because according to them, God, it's impossible to do something that's useless. The reason is that God must do the best and good. According to Al-Maturidi, it is true that God did contain wisdom, both in His creation and His commandments and prohibition, but God's deeds do not because of compulsion. Therefore, it cannot be said to be obligatory, for the obligation contains a resistance from his iroda.
So yang ketiga adalah hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak bisa dikatakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan, sedang menurut aliran Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan itu harus berbuat yang baik dan terbaik, good and the best. And menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan itu tidak karena paksaan, karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dari irodahnya. Sebenarnya perbedaan antara aliran Al-Maturidi dengan aliran Mu'tazilah hanya pada perbedaan kata-kata sekitar penggunaan perkataan wajib. And then the fourth is the attribute of God. As has been explained, Mu'tazilah denies the attributes of Allah, while Asy'ariyah established that. Asy'ariyah said that the traits were something that was beyond that. They also established the existence of Qudrah, Iradah, Ilmun, Hayah, Sama, Basar, and Kalam on that Allah. They say it's all something outside of His Zat. Mu'tazilah said that there was nothing outside of His Zat. Thus mentioned in the Quran such as Alim, all-knowing, or Khabir means all-knowing, Hakim means most wise, and Basir means all-seeing are the names for Allah Zat. Sebagaimana telah dijelaskan, Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah, sedangkan Asy'ariyah menetapkannya. Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat-sifat itu merupakan sesuatu yang berada di luar zat. Mereka juga menetapkan adanya kudro, iroda, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam pada zat Allah. Kata mereka semua itu merupakan sesuatu di luar zatnya. Akan tapi Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu di luar zatnya. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Alim, Khabir, Hakim, Basir merupakan nama-nama bagi zat Allah. Sedangkan Al-Maturidi kemudian muncul dan menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah. Tetapi ia mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah sesuatu di luar zatnya. Bukan pula sifat-sifat yang berdiri pada zatnya dan tidak pula terpisah dari zatnya. Sifat-sifat tersebut tidak mempunyai eksistensi yang mandiri dari zat, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa banyaknya sifat-sifat itu akan membawa kepada banyaknya yang kodim atau kekal. And the fifth, seeing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maturidi as Al-Ash'ari stipulates that Allah can be seen on the day of resurrection. Mu'tazilah denies it, for this requires space for the seen and space for the seeing, and this clearly has the consequence that Allah is housed in a space. God is the holiest of being somewhere and is influenced by the change in time. Al-Maturidi sebagaimana Al-Asy'ari menetapkan bahwa Allah itu dapat dilihat pada hari kiamat. Tetapi aliran Mu'tazilah itu menafikannya, sebab perbuatan itu memerlukan ruang bagi yang dilihat dan ruang bagi yang melihat. Dan hal ini jelas mengandung konsekuensi bahwa Allah bertempat pada suatu ruang. Padahal Allah Maha Suci dari berada pada suatu tempat dan dipengaruhi oleh perubahan waktu. Al-Maturidi yang menetapkan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat menegaskan bahwa hal itu merupakan salah satu keadaan khusus hari kiamat. Sedangkan keadaan itu hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk dan sifatnya. Kita tidak bisa mengetahui tentang hari kiamat kecuali melalui berbagai ungkapan dan pernyataan yang menetapkannya, tanpa mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. And then the sixth, the perpetrator of the great sin. The believer will not remain in hell. This has been agreed upon by the scholars. However, they differ on who is the believer who will not remain in hell. Khawarij regards those who commit great sins and minor sins as disbelievers. In their view, he is neither a Muslim nor a believer. Mu'tazilah said that the great sinner is not recognized as a believer, even though he is still recognized as a Muslim. It is only that he will remain in hell as long as he has not repented with the true repentance, and he is
said is lighter than the punishment those who don't believe in Allah and His messengers. Sesungguhnya orang mukmin tidak akan kekal di neraka. Ini telah disepakati oleh para ulama. Akan tetapi para aliran-aliran atau sekte dalam Islam berbeda pendapat mengenai ini. Siapa orang yang mukmin yang tidak akan kekal di neraka itu? Khawarij menganggap orang yang mengerjakan dosa besar dan dosa kecil sebagai orang kafir. Dalam pandangan mereka, orang-orang ini tidak diakui sebagai seorang muslim maupun seorang mukmin. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak diakui sebagai seorang mukmin sekalipun ia masih diakui sebagai orang muslim. Hanya saja ia akan kekal dalam neraka selama ia belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Dan siksanya lebih ringan dibandingkan dengan siksa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelihatannya Khawarij dan Mu'tazilah memasukkan amal ini sebagai salah satu komponen dari iman. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak menganggap amal sebagai salah satu komponennya. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Sekalipun amal tetap dihisab dan dia tidak akan mendapat siksa. Serta Allah dapat saja mencurahkan rahmat kepadanya. Itu sebabnya Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, sekalipun ia meninggal dunia tanpa bertaubat. Berkenaan dengan hal ini, ia mengatakan bahwa Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran bahwa dia tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan kejahatan yang serupa. Okay, the next. The first obligation for mukallaf atau kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Sebenarnya apa sih kewajiban pertama bagi seorang mukallaf itu? Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf sudah menjadi perdebatan yang panjang antara sekte-sekte yang ada dalam Islam, termasuk Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yaitu antara perdebatannya antara mengetahui adanya Tuhan. Jadi kewajiban pertamanya itu antara mengetahui adanya Tuhan, atau kewajiban pertamanya adalah berpikir dan mencari dalil untuk bermakrifat kepada Tuhan atau Allah. Begitupun Al-Maturidiyah yang juga memiliki pandangan lain tentang kewajiban pertama bagi seorang mu'alaf. Ketiganya menggunakan keterlibatan akal, rasio, dan wahyu dalam menentukan kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Dan di bawah ini akan dijelaskan pengertian mukallaf dan perbedaan pandangan antara Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah mengenai penggunaan akal dan wahyu dalam membahas kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. And the next, understanding mahkum alaih or mukallaf. Mahkum alaih means the subject of law or the perpetrator of the law. Clearly, what is meant by mahkum alaih or mukallaf are those who are required by Allah Subhanahu wa Ta'ala to do, and all his behavior has been taken into account based on the demands of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Usul Fiqh, the subject of law or mahkum alaih is called mukallaf, or people who are burdened with the law. In other words, mahkum alaih is a mukallaf person who is making a place of law of Allah Subhanahu wa Ta'ala applies. Tapi sebelum mengetahui kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, lebih baiknya kita tahu mengenai mukallaf itu terlebih dahulu. Mukallaf atau mahkum alaih yaitu subjek hukum atau pelaku hukum. Lebih jelasnya yang dimaksud dengan mukallaf ini adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya ini telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usul fikih, subjek hukum atau mahkum alaih disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum. Dengan kata lain, mukallaf mahkum alaih ini adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, and the next, the terms of mahkum alaih or mukallaf. Jadi ini ada beberapa istilah mengenai mahkum alaih atau mukallaf. Requirement that must be adhered to in order to legitimate mukallaf to be denied. Jadi ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf itu sah untuk ditaklifi atau seorang mukallaf itu sah untuk dibebani hukum tersebut. Jadi yang pertama adalah seorang
yang mukallaf ini mampu memahami atau mengetahui dalil-dalil yang taklif. Maksudnya memahami ini adalah bahwa orang tersebut paham dan tahu itu sangat berhubungan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Dan dapat disimpulkan bahwa syarat mukallaf yang pertama adalah adanya seorang tersebut sudah mencapai tingkat kedewasaan atau balik dan berakal. Sebaliknya, orang yang belum mencapai tingkat tersebut maka belum terkena tuntutan hukum taklif. Syarat yang kedua agar seorang mukallaf sah untuk diberi beban atau ditaklifi adalah seorang mukallaf harus mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah usul fikih dinamakan ahlul taklif. Dan dalam menerima hukum taklif ini atau ahlul taklif ini, kecakapan seorang mukallaf dalam menerimanya itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub yaitu berarti seorang tersebut pantas untuk dikenai hukum, sedangkan ahliyatul ada yaitu seorang tersebut pantas untuk menjalankan hukum. Nah, lagi-lagi para ahli usul fikih membagi ahliyatul wujub atau kepantasan untuk dikenai hukum menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah ahliyah al-wujub naqisoh atau kemampuan untuk dikenai hukum secara lemah, yaitu kemampuan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau juga bisa kebalikannya, kemampuan seseorang untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh kemampuan seseorang yang berhak menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya, di mana bayi itu diberi berhak untuk menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, sedangkan dia tidak dibebani kewajiban apa-apa karena secara jelas ia belum bernama manusia karena masih dalam kandungan. Sedangkan contoh kemampuan yang dikenai kewajiban tetapi tidak pantas untuk menerima hak adalah orang yang telah mati tapi masih meninggalkan hutang. Jadi dia dikenai hukum mendapatkan kewajiban untuk membayar hutangnya, tetapi dia tidak mendapatkan hak apa lagi. Kemudian ahliyah al-wujub yang kedua yaitu ahliyah al-wujub al-kamilah atau kesempatan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kemampuan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di mana dia dikenai hukum untuk berhak menerima harta warisan, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian kecakapan untuk yang kedua adalah kecakapan untuk menjalankan hukum atau ahliyatul ada, yaitu kemampuan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Jadi ahliyatul ada ini dibagi menjadi 3 tingkat, di mana dikaitkan menurut usia atau umur manusia. Yang pertama adalah adim al-ahliyah, yang berarti tidak cakap sama sekali, yaitu manusia yang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz atau sekitar umur 7 tahun. Kemudian ahliyah al-ada anakisoh, yaitu cakap berbuat hukum secara lemah, jadi bisa berbuat hukum tapi masih lemah, yaitu contohnya manusia yang telah mencapai umur tamyiz, yaitu kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Dan yang terakhir adalah al-ahliyah ahliyatul ada kamilah, yaitu cakap atau mampu berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. And the next is the first obligation for mukallaf. Jadi kita menuju pembahasan yang intinya, yaitu kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Jadi kewajiban pertama ini telah dibahas oleh beberapa sekte atau aliran dalam Islam, dan itu berbeda-beda dalam teorinya. The first is al-Ash'ariyah. Ash'ariyah argued that the first duty for mukallaf was to know the existence of Allah.
There was no obligation until he knew God, and a new obligation exists if he has known and believed in God. Jadi yang pertama adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini berpendapat bahwa kewajiban pertama bagi mukallaf adalah kita tuh tahu dulu adanya Allah, karena tidak ada kewajiban apapun sebelum kita itu mengenal Allah. Kewajiban baru ada jika manusia ini telah mengenal dan mengimani Allah. Dan according to Asy'ari sendiri ini, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Menurutnya, memang betul akal itu dapat mengetahui Tuhan, tapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan dengan wahyulah dapat diketahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan peroleh balasan, dan yang tidak patuh kepadanya juga akan dapat hukuman. Dengan demikian, menurut Asy'ari, akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi akal tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Untuk itulah wahyu diperlukan. And the second, according to Mu'tazilah, Mu'tazilah argues the first obligation is to think. Knowing God depends on thinking, and whatever without which we cannot arrive at an obligation is the obligation itself. Yang kedua adalah Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini berpendapat bahwa kewajiban pertama adalah berpikir, kebalikan dari si Al-Asy'ariyah ini. Sebab mengetahui adanya Allah bergantung pada berpikir, dan apa saja yang tanpanya ini kita tidak bisa sampai kepada suatu kewajiban adalah kewajiban itu sendiri. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mengetahui Allah itu wajib, tetapi tanpa berpikir kita tak bisa mengetahuinya. Jadi kewajiban pertama adalah berpikir. According Maturidiyah Samarkand, according Abu Uzbah Al-Maturidi Samarkand, argued that the intelligent child was obligated to know God. Jadi sama seperti Al-Asy'ariyah, menurut Abu Uzbah, salah satu tokoh Al-Maturidi Samarkand, berpendapat bahwa anak yang telah berakal berkewajiban mengetahui Tuhan. Al-Maturidi juga sepaham dengan Mu'tazilah bahwa kematangan akal lah yang menentukan kewajiban-kewajiban mengetahui Tuhan bagi anak, bukan tercapainya usia dewasa oleh anak. Selanjutnya, Al-Maturidi berpendapat bahwa akal manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemberi nikmat yang terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Akal dapat mengetahui keharusan berterima kasih kepada pemberi nikmat. Dalam paham Al-Maturidi ini, akal selain mampu mengetahui adanya Tuhan, kewajiban mengetahuinya dan berterima kasih kepadanya, akal juga dapat mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. According to Maturidiyah Bukhara, Al-Bazawi, the one of tokoh di Maturidiyah Bukhara, agree with all Maturidi about the ability of human reason to know the existence of God and know good and bad. But according to Al-Badrawi, before the revelation, there is no obligation to know God. Jadi, adapun pendapat Maturidiyah Bukhara tentang akal dan wahyu dapat dilihat dari pendapat tokohnya, yaitu Al-Badawi. Al-Badawi ini sependapat dengan Al-Maturidi tentang kemampuan akal manusia mengetahui adanya Tuhan dan mengetahui yang mana yang baik dan buruk. Akan tapi menurut Al-Bazawi, sebelum datangnya keterangan wahyu tidak ada kewajiban untuk mengetahui Tuhan. Jadi menurut Maturidiyah Bukhara ini harus ada wahyunya terlebih dahulu, serta tidak ada kewajiban untuk mengerjakan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat, kecuali wahyu tersebut ada atau diketahui. Kewajiban-kewajiban itu ditentukan hanya oleh Tuhan, dan ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Akal, menurut Al-Bazawi, hanya mampu untuk mengetahui sebabnya kewajiban. Kata Abu Uzbah, akal bagi Maturidiyah adalah alat untuk mengetahui kewajiban, dan yang menentukan kewajiban adalah Tuhan. Dengan demikian, akal menurut pendapat mereka tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hanya mengetahui sebab-sebab yang membuat kewajiban-kewajiban menjadi wajib. Akibat dari pendapat itu,
bahwa mengetahui Tuhan dalam arti berterima kasih kepadanya sebelum turunnya wahyu tidaklah wajib bagi manusia. Okay, we move to conclusions. Al-Ash'ari has the real name Ali bin Ismail from the family of Abu Musa al-Ash'ari, was born in the city of Al-Basra but grew up and died in the city of Baghdad. He began to study theology, which did with the basic humanity and faith. He spent a lot of studying with Al-Jubai so that he had full confidence in allowing him to replace and teach Mu'tazilah ideas when the master was unable to attend it. And then some of the doctrines taught in the As'ariyah sect of theology are power and justice of Allah Subhanahu wa Ta'ala, God's nature, Al-Quran, the concept of faith, and big sin. And then Al-Maturidi. About Al-Maturidi full name is Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. And the birth of the Maturidiyah school was motivated by Al-Maturidi's dissatisfaction with the Kalam method of rationalism, and the second is concerns over the widespread Qaramitah Salam is heavily influenced by the Mazhab Manichaeism. And then because of the ability of human reason and the function of revelation in terms of knowing God or KG, knowing God and evil KGE, and the obligation to know God and the obligation to do good and keep evil away, can be made the following table. Jadi ini ada tabel kesimpulan mengenai perbandingan jika diadakan perbandingan antara masing-masing aliran, di mana kemampuan akal dan fungsi wahyu dalam hal mengetahui Tuhan, know God, mengetahui Tuhan, As'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah Samarkand, dan Maturidiyah Bukhara using mind atau menggunakan akal. In knowing good and evil, mengetahui baik dan jahat, As'ariyah menggunakan wahyu, sementara Mu'tazilah, Maturidiyah Samarkand, dan Maturidiyah Bukhara menggunakan akal. And then OKG, the obligation to know God, yaitu kewajiban mengetahui Tuhan. Asy'ariyah use revelation atau wahyu, Mu'tazilah and Maturidiyah Samarkand use mind atau akal, and Maturidiyah Bukhara use revelation like Asy'ariyah menggunakan wahyu. And then ODJK, it's a obligation to do good and keep evil away, atau kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Asy'ariyah itu menggunakan wahyu, Mu'tazilah menggunakan akal, Maturidiyah Samarkand menggunakan wahyu, dan Maturidiyah Bukhara menggunakan wahyu. Okay, I think it's enough from us about the emergence of Al-Ash'ariyah and Maturidiyah sect and the first obligation for the Mukallaf. If you have a question, you can ask in the e-learning. Thank you very much. I think it's enough from me. Mundur maqala wala tandur maqala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.